Jadi besok ini sudah sampai rumahnya Siti Nurhaliza. Boten, Bu. Loh, katanya Malaysia. Tempatnya Upin-Upin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junita Erma Zakiah di program Merekat, Merawat Ekonomi Rakyat. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di Desa Kayangan, Kecamatan Diwe. Tepatnya ini di Dusun Kayangan. Nah, di desa ini terdapat salah satu usaha yang memproduksi barang-barang kebutuhan rumah tangga berbahan dasar bambu. Yang menarik, usaha ini baru dirintis sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu oleh salah satu pemuda yang justru memulai usaha karena dia menjadi korban pengurangan karyawan salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Jombang karena efek pandemi COVID-19. Lebih menarik lagi karena usaha yang baru dirintis 1 tahun ini ternyata respon marketnya luar biasa. Penasaran? Yuk ikuti saya. Baik. Monggo Mas Arif bisa diceritakan kapan tepatnya usaha ini mulainya dengan rintis. Kalau usaha ini kita bangun mulai utama ya jalan setelah 5 bulan setelah COVID. Nah, salah satunya ya saya ini dampak dari COVID ini sehingga saya mengalami pengurangan tenaga kerja. Akhirnya saya berpikir saya nggak mau larut dalam kondisi, jadi saya bergerak. Saya berusaha mencari peluang sendiri. Nah, akhirnya saya nemu ke bidang bambu ini, Ibu. Kenapa memilih bambu bukan yang lain, kaca misalnya? Yang pertama memang bambu ini mudah untuk didapat. Yang kedua untuk proses kita sedikit banyak sudah ada basic mengetahui, walaupun mungkin saya baru di bidang ini, tapi saya punya pemikiran ini punya prospek yang baik. Walaupun mungkin beberapa teman yang ada di Jombang ini belum mengetahui, tapi saya berharap nantinya ini karena memang prospeknya juga bisa sampai ke mancanegara. Saya berharap ada teman-teman itu yang ikut tertarik di bidang ini karena memang jujur prospeknya sangat menarik sekali ini. Untuk pemasaran Mas Arif sejauh ini bagaimana? Jadi memang benar-benar karena memang kita setiap senantiasa juga walaupun di sela-sela aktivitas yang ada kita selalu mengeluarkan inovasi. Jadi kita mengalami PPKM, pengusaha perbesekan walahan maneh. Ya kan? Ya gimana nggak bisa terjadi seperti itu? Karena memang jumlah permintaan itu lebih tinggi. Jumlah permintaan lebih tinggi daripada kapasitas kami. Jujur saya sampaikan, barangkali ada teman-teman yang punyai kondisi hal yang sama seperti saya, mungkin rontok-rontok nganggur atau memang pengangguran, monggo. Karena di sini prospeknya bukan hanya di lokal, semua ada di luar pulau, se-Jawa, Bali, yang terakhir kita di Malaysia sama Singapura. Jadi besok ini sudah sampai rumahnya Siti Nurhaliza. Boten, Bu. Loh, katanya Malaysia. Tempatnya Upin-Upin. Iya benar, Bu. Ini kita memang sudah ada beberapa item yang memang sudah ke Malaysia, Singapura. Yang kemarin kita juga coba untuk kirim riset trial ke Belanda, tapi memang nggak lolos. Nggak lolos. Iya, karena memang minta emisinya rendah. Sejauh ini usaha jenengan ini kendalanya apa, Mas Arif? Kendala kita yang pertama ya tenaga kerja. Tenaga. Seperti yang saya sebutkan tadi, jumlah permintaan itu seiring waktu itu lebih banyak daripada kapasitas kami. Yang kedua mungkin suplai bahan dan cuaca. Karena kita juga
merupakan handmade, kerajinan tangan yang memang menggunakan bahan dari alam. Kita juga harus melihat tekstur-tekstur atau waktu-waktu yang dimana proses itu tidak bisa kita singkat seperti pabrik itu disingkat gitu bisa. Kalau ini kita harus melalui tahapan-tahapan. Selama ini bambu-bambunya ngambil dari mana? Kita ngambilnya dari Malang, Magetan. Dari Jombang ada? Jombang kita tidak ada. Kenapa? Jombang tidak ada. Jombang hanya berapa 2-3% aja. Yang lain kita ambil dari luar karena memang berpengaruh dengan tekstur bambunya. Kita butuh yang ruas panjang, juga serat-seratnya yang memang. Oh, berarti bambu Jombang itu tidak memenuhi syarat ya untuk? Tidak bisa. Untuk produk-produk yang jenis premium seperti ini tidak bisa. Tidak bisa dari Jombang. Kalau yang khusus untuk besek biasa, besek-besek tape dan sebagainya itu bisa. Bisa. Oke. Bicara tentang omset Mas Arif, Iya. boleh disampaikan omset per bulan berapa? Omset kita kalau kemarin sampai bulan kemarin seperti ada penambahan Idul Adha menggunakan besek kurban ya Bu. Itu sampai kita tembus ke angka 50 juta. Iya. Per bulan. Dan itu semuanya ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dari kondisi baru kita merintis tapi usaha sudah seperti itu. Jadi Alhamdulillah. sebenarnya apa ya? Sayang kalau teman-teman yang lain itu enggak ikut di bidang ini, sangat sayang. Oke. Dari 50 juta sebulan itu omsetnya, itu yang untuk permintaan, memenuhi permintaan Kabupaten Jombang sendiri ada berapa persen dari 50 juta itu? Kalau di Jombang sendiri itu sangat minim. Kita kebanyakan dari luar-luar kota, Mojokerto, Surabaya, Malang, Jakarta, Medan, Bali. Kalau Jombang sendiri masih sangat mungkin karena kita terus terang kerajinan ini di bidang sasaran kita ke kuliner yang sekali pakai. Kalau itu kuliner di Jombang mungkin masih belum banyak yang menggunakan produk-produk seperti ini. Bisa dijelaskan kelebihannya produknya Mas Arif ini apa dibandingkan dengan yang lain? Kalau kita sih yang harus diperhatikan dalam produk yaitu satu, kekuatan, yang kedua kerapian, yang ketiga barang itu harus fungsional. Kita membuat produk harus benar-benar itu masuk ke memang pasarnya benar. Itu bisa jalan. Harus indah juga ya? Ya, itu kalau indah itu harus pasti. Nah, seperti ini masih mentah, butuh perawatan lagi. Kalau yang seperti ini sudah selesai finishing. Iya, ini halus Mas Arif, kayak pipine perawan. Nggih, kayak pantuhara. Harapan apa Mas Arif yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau pihak terkait? Karena kami sudah tahu lingkup atau pasar ini sudah sangat prospeknya baik. Tadi saya bilang kapasitas kita. Nah, di sini saya berharap pemerintah bisa membantu untuk memfasilitasi untuk pelatihan. Misal di beberapa daerah. Selama ini kan kita melakukan gerilya. Kita lakukan swadana sendiri, kita melatih, tujuan kita supaya membantu kapasitas kita cukup. Nah, alangkah baiknya dengan kondisi pandemi yang saat ini, mungkin program-program pemerintah, saya berharap itu untuk memfasilitasi tujuannya satu untuk masyarakat juga ekonominya bisa naik. Yang kedua, kapasitas juga terpenuhi. Yang ketiga, ya sama-sama bisa kalau namanya dapat uang kan ya imun ya tambah berputar. Ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini ada satu peluang yang bisa ditangkap kalau memang kita lebih kreatif melihat kesempatan. Semoga obrolan sore hari ini menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.